Ustadz Abdullah Hamahua. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dengan Rizal di Rasil di Ya. kesempatan ini, Ustadz. Ya. Gimana Mas Baik, Rizal? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Ustadz, Ya. sehat Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas di pagi ini tanggal merah apa Ustadz? Olahraga? Oh, enggak, tetap aja di depan Ada kegiatan? dan kemudian nanti pergi ke khutbah Jumat nanti di Jakarta. Oh baik Ustadz, baik. Terima kasih atas waktunya sebelumnya, dan di kesempatan ini mungkin kita sedikit akan dialog berkaitan dengan Hari Pers Nasional yang mungkin beberapa hari lalu dirayakan oleh insan pers, tepatnya tanggal 9 ya, hari Selasa. Juga kita akan menyoroti mengenai kritik penguasa atau kritik pemimpin yang mungkin pekan lalu, kalau nggak salah di awal pekan lalu, Presiden Jokowi melalui ombudsman-nya menyampaikan, meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah, Ustadz. Mungkin dua tajuk itu yang kita bahas di kesempatan ini. Mungkin yang pertama mengenai Hari Pers Nasional. Tajuk Hari Pers Nasional tahun ini kan bangkit dari pandemi, Jakarta gerbang pemulihan ekonomi bersama pers sebagai akselerator perubahan. Nah, harapan masyarakat terhadap pers ini kan masih tinggi, Ustadz. Bagaimana Ustadz melihat pers saat ini? Karena masyarakat tetap ingin mendapatkan informasi yang baik dan benar dan juga tentunya mendidik, Ustadz. Dan bagaimana integritas dari insan pers saat ini, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Bagaimana? Ya, saya pertama kali mengikuti pendidikan jurnalistik yang dilakukan oleh IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, mulai dari Makassar sampai ke Jakarta itu tahun 71, dan betul-betul waktu itu bangga menjadi seorang wartawan, khususnya bergerak di dunia kampus di Makassar waktu itu tahun 71 sampai tahun 74, ketika kemudian dengan beberapa artikel dan berita saya membuat saya harus dijebloskan ke dalam baik sel maupun penjara seperti itu. Tapi itu ada kebanggaan karena kita betul-betul waktu itu bebas untuk mengemukakan pendapat, melakukan apa yang disebut dengan investigation report, investigasi, dan kemudian para pejabat itu juga meskipun dengan rasa agak segan-segan, tapi bisa kita dapatkan data secara objektif seperti itu. Dan kode etik jurnalistik waktu itu kita pegang betul secara teguh, di mana misalnya tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Dan kemudian ketika sudah pindah ke Jakarta, saya akhir 75, pagi-pagi hari itu cari koran, untuk membaca apa yang terjadi kemarin dan kemudian prediksi ke depan. Nah, 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir ini atau ya belakangan ini tidak tertarik untuk baca koran. Tidak tertarik baca koran karena ternyata hampir tidak ada lagi media mainstream yang mewakili aspirasi masyarakat, mewakili aspirasi rakyat. Semua itu menjadi corong atau jubir dari penguasa. Padahal misalnya tidak mungkin koran-koran besar, mainstream, TV, radio, mainstream, tidak tahu misalnya ada pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi, kecurangan pemilu, kecurangan pilpres, kecurangan pilkada. Tapi yang paling mencolok itu misalnya ada ratusan orang petugas KPPS yang meninggal relatif hampir dalam waktu sebulan atau 2 bulan itu, dan kemudian media mainstream tidak mempersoalkan seperti itu. Dan saya ingat pernyataan bela sungkawa dari istana juga tidak ada. Tapi ketika penyanyi meninggal, itu ada ucapan bela sungkawa dari istana seperti itu. Jadi ini yang membuat saya sebagai mantan jurnalistik sedih. Kenapa terjadi penurunan yang drastis sekali kualitas dan kepeloporan daripada jurnalistik, pers, media massa. Padahal pada abad ke-21 ini disebutkan, sekarang itu teori Montesquieu mengatakan ada 3 kekuasaan,
kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, temuan ilmu-ilmu baru menyatakan bahwa ada kekuatan keempat, yaitu kekuatan pers, jurnalistik. Jadi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, kekuatan pers sebagai kekuatan keempat pada abad 15 ini, abad ke-21 ini. Tapi ternyata kemudian setelah pertengahan reformasi ke sini, paling tidak 6 tahun terakhir ini, itu betul-betul pers itu betul-betul sudah tidak lagi mewakili aspirasi rakyat, mewakili bangsa, bahkan menjadi corong. Itu pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua, kalau misalnya Presiden Jokowi mengatakan agar supaya masyarakat mengkritik dan seterusnya, saya ingat saya sampai semester 3 atau semester 4 mahasiswa di Makassar, hampir setiap hari itu saya baca cerita Koping Ho. Cerita Koping, cerita silat ya. Cerita silat. Cerita silat itu selalu menceritakan bagaimana model atau etika seseorang guru suhu itu menerima tamu-tamu yang itu sebenarnya ada kawan, ada juga lawan. Nah, ketika di depan acara resmi itu mereka dilayani dengan baik, suhu itu melayani dengan baik dan seterusnya, bahkan dikasih hadiah dan seterusnya. Tapi ketika lawan-lawan politiknya atau lawan-lawan dunia persilatnya itu pulang pergi, kemudian di tengah jalan diserang oleh pasukan yang tidak ditahu jelasnya, tapi kemudian dalam jalur cerita itu adalah orang-orangnya juga suhu atau guru atau raja seperti itu. Jadi ketika Jokowi ngomong begitu, saya ingat cerita Koping Ho itu. Cerita Koping Ho, apakah karena Jokowi punya hubungan dekat dengan Cina sehingga kemudian mencoba mengcopy paste atau meniru model Koping Ho itu, di mana di depan rakyat, di depan masyarakat, di depan orang, di depan publik itu bicara baik, tapi di belakang itu kemudian ada orang yang secara atas nama atau resim atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Katakanlah contoh yang paling kasar sekarang itu adalah pembunuhan 16 laskar FPI yang itu dilakukan oleh institusi resmi polisi. Institusi resmi loh, bukan Petrus pada waktu zaman Orde Baru, tapi institusi resmi karena itu diumumkan langsung oleh Kapolda Metro Jaya bahwa mereka lah yang membunuh, seperti itu. Sementara dalam undang-undang kepolisian, kalau dulu kita baru merdeka, polisi itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pada waktu Orde Baru, polisi itu dalam ABRI. Nah, ketika reformasi, polisi itu langsung di bawah presiden. Jadi dengan demikian maka tidak mungkin polisi itu berani melakukan kegiatan seperti itu tanpa sepengetahuan oleh presiden atau direstui oleh presiden. Ini persoalan serius. Sehingga tadi yang saya katakan, ini cerita Koping Ho ini seperti ini. Nah, maka kemudian kalau kita misalnya mau melihat bahwa presiden, menteri atau siapa saja atas nama pemerintah menyatakan sikap sebegitu, kita lihat bagaimana aplikasinya di lapangan. Nah, kalau kita mau lihat aplikasinya di lapangan, kita lihatlah sebagai seorang muslim, kita merujuk kepada kisah-kisah muslim ketika Abu Bakar menjadi khalifah, menyampaikan pidato pelantikannya, kemudian dia katakan bahwa kalau kalian menyaksikan aku tidak melaksanakan atau keluar dari Quran dan Sunnah, tidak ada kewajiban atas kalian untuk taat kepadaku. Itu pidato pelantikan Abu Bakar. Ketika Umar melakukan pidato pelantikan, kemudian hampir sama isinya dengan Abu Bakar, berdiri seorang pemuda mengacungkan pedangnya di depan Umar di dalam masjid itu. Wahai Amirul Mukminin, pedang ini akan menebas batang lehermu jika engkau keluar daripada Quran dan Sunnah. Apa yang dilakukan Umar bukan suruh perintah anak buahnya tangkap itu pemuda, tapi terima kasih atas sarannya, atas peringatannya. Itu kisah-kisah. Atau misalnya ketika gubernur Mesir melakukan pelebaran masjid, dan pelebaran masjid itu kena rumah seorang Yahudi, Saudi yang agamanya Yahudi, belum masuk Islam, dan kemudian dia tidak mau karena itu satu-satunya warisan dari orang tuanya. Dia tidak mau jual, tapi dipaksa oleh gubernur sehingga kemudian akhirnya
terjadi pembongkaran terhadap rumah itu karena kena perluasan masjid. Maka Yahudi ini merasa tidak adil, dia berangkat ke Madinah melapor kepada Umar tentang kejadian itu. Maka kemudian Umar langsung mengambil tulang kemudian digaris dengan pedangnya, kemudian dia bilang sampaikan ini tulang kepada gubernur kamu. Kemudian Yahudi itu berangkat, tapi dalam hati Yahudi, wah ini saya datang jauh-jauh dari Kairo datang ke sini mau minta keadilan, malah saya dikasih cuma tulang, ini sama aja kalau begini gubernur dengan khalifah. Tapi begitu sampai ke gubernur di Mesir, dikasih itu tulang dari Umar Khattab, langsung pucat itu gubernur. Langsung kemudian dia datang ke tempat lokasi pelebaran masjid, dia suruh bongkar itu bagian masjid yang sudah dibangun yang mengambil alih tanah Yahudi itu, sehingga kemudian dilepas dan dia minta maaf. Si Yahudi bingung, kenapa Anda seperti itu? Kata gubernur ini tulang menyatakan bahwa kita semua akan mati, kemudian akan menjadi tulang. Kemudian garis lurus ini adalah pedang Umar akan menebas batang leher karena saya tidak berlaku adil. Nah, itu cara bagaimana Umar menegakkan keadilan terhadap warga negara yang Yahudi bukan Islam. Betul. Dan gubernur itu taat seperti itu. Nah, itulah yang kemudian membuat Yahudi itu kemudian masuk Islam. Jadi oleh karena itu maka kita lihat belakangan ini bagaimana pers dikangkangi, kemudian kalau ada sesuatu yang pernyataan masyarakat karena pers sudah tidak ada lagi, maka medsos kemudian akhirnya apa saja yang kemudian ditahan, dipenjarakan, dikriminalisasi dengan alasan melanggar undang-undang ITE. Undang-undang ITE ini kan luar biasa, melanggar HAM. Padahal kan sebenarnya maksudnya itu untuk supaya tidak menyalahgunakan IT untuk hal-hal yang bertentangan dengan misalnya kriminalisasi atau misalnya pengambilan uang dari bank secara atau tindak kriminal seperti pemerkosaan dan seterusnya. Itu sebenarnya maksud daripada undang-undang ITE. Tapi sekarang ini orang bicara berpendapat berbeda saja dengan pemerintah itu langsung. Saya beri contoh, saya lupa nama dokternya itu waktu kasus Pilpres 2019 yang 800-an orang meninggal. Kemudian dokter itu mengatakan bahwa orang tidak meninggal karena kelelahan. Waktu itu pemerintah KPU mengatakan mereka meninggal karena kelelahan. Dokter itu menyatakan bahwa saya sudah puluhan tahun jadi dokter, dalam teori kedokteran tidak ada orang meninggal karena kelelahan. Sehingga kemudian langsung kemudian diproses, ditahan, tangkap sebenarnya. Karena itu saya katakan waktu kalau misalnya orang meninggal karena kelelahan, maka Jokowi juga harus mati. Karena Jokowi selama berapa bulan itu satu hari mungkin tidur hanya 2-3 jam, 4 mungkin jam. Paling lelah beliau. Tapi ternyata tidak apa-apa kalau mati kelelahan. Nah, ini yang saya maksud bahwa undang-undang ITE itu dijadikan sebagai alat untuk membungkam lawanan politik, membungkam mereka yang kemudian berbeda pendapat. Yang terakhir ini Zaim Zaidi itu kan melakukan apa yang disebut dengan pasar halal dengan kemudian menggunakan alat tukar dirham dengan dinar. Entah itu kemudian ditangkap dengan alasan itu bertentangan undang-undang. Padahal dinar dan dirham itu adalah sunnah Nabi yang kalau kita memahami Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45 negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 mengatakan negara menjamin kebebasan warga negara beragama dan melaksanakan ajaran agamanya. Jadi Indonesia itu bukan negara sosialis, bukan negara komunis, negara agama. Agama apa saja yang sah di dalam undang-undang. Itu mereka bebas untuk menjalankan syariat agamanya. Coba kita lihat di Bali ketika acara nyepi. Waisak acara nyepi. Nyepi Ustaz ya? Ya, nyepi. Yeah. Itu kan kapal terbang tidak boleh mendarat, Betul. Kapal terbang tidak boleh take off, kemudian kendaraan tidak boleh berjalan, lampu bahkan dimatikan dan tidak ada orang Islam yang protes. Tidak ada yang protes. Karena dianggap itu keyakinan agama mereka melaksanakan.
Terus kenapa sekarang orang Islam pakai jilbab itu dipersoalkan, orang Islam kemudian rajin sholat dipersoalkan, orang Islam melaksanakan pasar syariah, muamalah syariah dipersoalkan. Ini kan aneh seperti itu. Sehingga saya pikir barangkali para menteri ini dan mungkin juga presiden dan kabinetnya itu waktu mereka kuliah mungkin Pancasila dapat C atau D atau tidak lulus karena tidak memahami istilah pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang Undang-Undang 45. Nah, oleh karena itu sebagai penutup dari keterangan saya ini dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi am taqulu ma la taf'alun. Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan. Jadi murka Allah buat Jokowi, murka Allah bagi Mahfud MD, murka Allah kepada para menteri yang menyuruhkan begini, tapi sebenarnya mereka tidak melaksanakan, baik itu cuma seperti pemanis atau pencitraan saja. Nah itu murka Allah buat mereka, dan kita akan lihat nanti azab itu akan datang jika tidak di dunia, di akhirat pasti kena mereka. Begitu Mas Rizal. Baik, terima kasih Ustadz Abdullah Hilamawu atas waktunya, atas penjelasannya. Kita bahas dialog spesial di kesempatan ini membahas mengenai Hari Pers Nasional dan juga mengenai kritik pemimpin. Tapi terakhir Ustadz nih yang cukup ironi juga ya, berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah. Mungkin Ustadz juga tahu ya informasi beberapa hari yang lalu Novel Baswedan mengkritik juga ya, mengkritik institusi kepolisian dalam hal ini aparat yang keterlaluan menahan Ustadz Maher padahal kan sakit dan akhirnya meninggal. Dan selang sehari langsung ada masyarakat yang mengatasnamakan dari pemuda pelajar mahasiswa Mitra Kamtibmas PPMK Joko Priyosi akhirnya melaporkan ke Bareskrim dari cuitan dari Novel Baswedan ini. Ustadz, bagaimana Ustadz melihat hal ini juga Ustadz? Mungkin menggelitik juga ya. Berarti itu yang tadi saya sebutkan ilmu copying ho itu artinya bahwa presiden ngomong begitu, menteri ngomong begitu, tapi polisi tetap jalan. Artinya bahwa apakah polisi berani melanggar apa yang disampaikan oleh presiden melalui Menkumham Menko Polkaham itu, atau memang itu adalah polisi dari presiden untuk kemudian apapun yang presiden ngomong mereka tetap melaksanakan seperti itu. Saya mendapat informasi tentang apa yang saya teman-teman di TV3 tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar itu dan kemudian seorang pejabat tinggi negara melaporkan kepada istana, lantas kemudian istana mengatakan udah dipetiskan aja. Apa itu istilah yang bahasa Jawa itu seperti kalau kita kutu busu itu, untuk kemudian kita dengan ibu jari tekan matikan seperti itu. Apa istilah bahasa Jawa petis seperti itu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa memang tidak mungkin polisi, Bareskrim atau apa itu yang kemudian melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan, seizin bos atasan seperti itu. Kemudian kalau ada masyarakat yang tiba-tiba melapor seperti itu, berarti ini mereka masuk kategori buzzer yang sekian miliar di anggaran untuk mereka itu, yang kemudian sehingga apa saja yang kira-kira mengganggu ketentraman pemerintah ada buzzernya. Tugas buzzer itu kemudian melaporkan ke Bareskrim, sehingga dengan begitu seakan-akan bahwa itu adalah penegakan hukum karena ada laporan masyarakat gitu ya, yang mencemarkan nama baik atau tentang penghinaan dan seterusnya. Sementara ketika orang Islam dihina lantas kemudian dilaporkan kepada Polda atau Bareskrim, nah orang-orang itu yang dilaporkan oleh umat Islam atau tokoh-tokoh Islam atau organisasi Islam tidak ditanganin sampai selama ini sekian tahun tidak ada. Jadi ini yang sebenarnya senjata itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagi mereka yang bertentangan pendapat, bukan satu aliran politik, bukan pendukung penguasa, itu dihabisin. Sementara kalau orang-orang mereka dilindungi karena memang mereka mendapat tugas untuk itu.
Itu Mas Richard. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz Abdul Hamawa atas waktunya. Insya Allah kita bertemu kembali di Jumat yang akan datang ya. Semoga Baik. Ustadz sehat selalu Ustadz dengan keluarga ya, dan hari ini Amin. semoga acaranya kegiatannya lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.